Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Kita masuk di revolusi industri 4.0. Semua harus kita kuasai supaya
kita juga tidak ketinggalan. Makanya Kesetaraan sudah update ke sana dan melakukan inovasi-inovasi terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi ini sangat penting sekali untuk kita, untuk apa? Untuk satuan pendidikan kita. Untuk apa? Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Jadi semua satuan pendidikan non formal kita yang melakukan kesetaraan, baik SKP maupun PKBM, ini harus memenuhi 3 komponen ini. Nah, kalau di tempatnya Pak Bukhari mungkin sudah terpenuhi ya. Yang pertama, memastikan adanya alat bantu pembelajaran atau e-learning. Teman-teman sudah disiapkan loh dengan secara daring. Mari di Kalimantan Timur, di kondisi pandemi seperti ini juga, nah kita sudah siapkan setara.kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman minta akunnya untuk tutornya, penyelenggaranya atau pengelolanya ya, untuk administrasinya, sehingga kita sudah masuk di abad 21. Kemudian sumber ilmunya, yaitu terkait dengan knowledge ya. Ini di online education resources. Di beranda atau di portalnya Kemdikbud, kita sudah punya 2 ikon, yaitu apa? Setara daring, kemudian e-modul kesetaraan yang diakui sama dengan TV edukasi dan sebagainya. Ini suatu yang luar biasa dan ini inovasinya pendidikan kesetaraan kekinian. Dan ini sudah dilakukan jauh sebelum ada pandemi. Di 2018 sudah kita siapkan menu-menu pilihan. Oh ya, yaitu melalui PJJ yang sekarang ini sedang tren. Selalu disampaikan PJJ, pembelajaran jarak jauh itu seperti apa. Nah, ini sudah kita siapkan dengan secara daring, ya, secara online. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini. Dan yang tidak kalah penting adalah melalui e-administrasi. Bagaimana dukungan melalui manajemen e-administrasi ini untuk menciptakan satuan pendidikan yang transparan, yang akuntabel. Kalau ada pemeriksaan, semuanya sudah ada e-administrasinya, sehingga jelas. Ketika teman-teman melakukan proses pembelajarannya dengan e-learning ini, sangat jelas. Semua bisa terdeteksi, terdata dengan jelas. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga meminimalkan temuan, baik kalau temuan dari Ijen, dari internal, kemudian juga dari pemeriksa, terutama BPK. Karena apa? Administrasi kita sudah bagus. Inilah yang harus kita kuatkan. Jadi ada 3 komponen, e-learning, kemudian online education resources, dan yang ketiga e-administrasi. Sehingga inilah yang menjadi peran penting teknologi, informasi, dan komunikasi di satuan pendidikan kesetaraan kita. Ini yang harus dibenahi dan teman-teman mulai berpikir ke sana, bagaimana kita mengembangkan diri pada 3 pokok hal ini untuk kemajuan satuan pendidikan non formal kita, baik SKP maupun PKBM. Kemudian, nah ini layanan kita yang menjadi inovasi. Nah, saat ini kan sudah disiapkan kurikulum kita. Ya, ini saling menyambung, kait mengait ya. Kurikulumnya sudah ada ya untuk kesetaraan dengan struktur kurikulum yang sudah kontekstual fungsional, yang saat ini sedang hiruk pikuk mau dilakukan penyederhanaan. Di kesetaraan nanti kita akan melakukan harmonisasi mana kita ini untuk mengembangkan CP-nya, capaian pembelajarannya gitu. Kemudian secara daring ini sudah disiapkan ya dari 2018. E-modul, nah kita sudah menggunakan pembelajaran sistem modul, ini semuanya sudah disiapkan. Yang dalam bentuk digital maupun yang dalam bentuk cetak, yaitu PDF. Nah teman-teman tinggal unduh di situ. Kemudian tes penempatan, nah ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Kita sedang menyiapkan untuk meluncurkan kebijakan ini. Saat ini sedang kita siapkan dan aplikasinya sudah siap. Nanti untuk merekognisi, memberikan penghargaan. Taruhlah, saya lulus SMP sudah 3 tahun atau 5 tahun tidak sekolah, ingin ke paket C karena saya ingin menjadi sesuatu atau melamar sesuatu karena harus standar minimalnya lulusan SMA atau paket C.
Nah, karena sudah 3 tahun, saya kepingin nyoba placement test ini. Apakah saya bisa diterima di grade langsung kelas 10 atau 11 atau kelas 12. Nah, ini melalui tes penempatan. Nah, ini sedang disiapkan. Aplikasi ijazah sudah disiapkan. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena banyak sekali kasus-kasus sebelumnya, ya, kasus masa lalu terkait dengan indikasi yang tidak beres di ijazah ini. Kita siapkan aplikasinya sehingga kita nanti akan jelas, oh si A si B dengan blanko register nomor sekian, barcode sekian. Nah, itu akan ketahuan apakah dia itu memang mendapatkan ijazah secara benar atau di luar keabsahan yang dari pemerintah. Ini akan kita siapkan. E-raport untuk penilaian ini sudah kita siapkan juga, baik yang bentuk online maupun offline, sehingga tutor ketika memberikan penilaian kepada peserta didik itu tidak akan salah. Biasanya karena namanya tulisannya kecil-kecil, kadang ngasih nilainya itu bisa tertukar. Yang bawah itu akhirnya dapat nilai yang bagus dari atasnya, kemudian yang atasnya itu karena yang jelek dapat yang dari bawah, padahal nilainya nggak bagus. Nah, ini dengan aplikasi ini meminimalkan terjadinya kesalahan penulisan penilaian dan sudah sangat mudah dan fleksibel. Ini kemajuan kita, inovasi-inovasi kita yang sudah jauh kita lakukan ya. Mudah-mudahan ini membuat kita semakin percaya diri untuk pendidikan non formal. Kesetaraan berarti jauh lebih kita harus mengarah pada lebih dulu, lebih maju dan tentunya lebih banyak belajar dan membaca. Supaya apa? Supaya kesetaraan ini benar-benar menjadi pendidikan pilihan atau alternatif. Kemudian, nah ini yang harus disikapi oleh teman-teman tutor pamong, bahwa di kurikulum kita ini kan memandatkan bahwa kita ini diharapkan menjadi ya warga negara atau warga pribadi yang beriman, bertakwa, produktif, kreatif, inovatif, afektif. Harapannya ini bisa berkontribusi untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam peradaban atau civilization-nya. Nah, tuntutannya adalah pamong tutor harus bisa melakukan transfer knowledge terhadap apa? Peserta didik kita untuk mendapatkan pengalaman belajar yang sangat sederhana sampai ke hal-hal yang sangat kompleks, sehingga perlu didukung dengan apa? 4C atau FOSI. Ya, ini pamong tutor penyelenggara kesetaraan kita, satuan pendidikan kita harus memegang ini karena di abad 21 harus terpenuhi 4 hal ini. Yang pertama adalah critical thinking skill. Bagaimana skill kita ya untuk berpikir kritis, mensikapi sesuatu. Bagaimana kita menjadi problem solver, bagaimana kita ini bisa memecahkan masalah, bagaimana kita memberikan solusi. Sehingga inilah yang dibutuhkan. Kemudian kolaborasi atau collaboration. Ini sehebat apapun seseorang, kalau tidak bisa kerjasama, ya tidak hebat. Kalau hanya untuk dirinya sendiri, harusnya harus melakukan kerjasama. Nih. Nah, sekarang ini dikumpulkan oleh Pak Bukhari. Nah, teman-teman bisa kolaborasi di situ untuk menyusun soal tadi. Mapel-mapel mana, tutor atau pamong mana yang sesuai dengan mapelnya, yang sesuai dengan kualifikasinya, yang tentunya linier. Nah, inilah bentuk kolaborasi. Ini sudah dilakukan di Kalimantan Timur pada siang hari ini. Ini luar biasa. Jangan hanya saat menyusun saja, tapi nanti di luar itu. Kalau perlu dibuat grup, ya, WA grup, sehingga setiap ada informasi apapun ya untuk tutor kita. Nah, nyatanya perjuangan kita juga menghasilkan sesuatu yang hebat. Karena apa? Tutor kesetaraan pun juga saat ini oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan perhatian penuh. Benar kan? Di Kaltim ada kan tutor-tutor kita yang dapat BSU? Ayo. Ya. Ada kan? Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Berarti kesetaraan tutor kita juga udah diapresiasi. Mari kita tingkatkan kompetensi kita gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting komunikasi. Nah, ini sehebat apapun orang komunikasinya jelek, buruk, ya sudah. Ini yang harus kita bangun. Bagaimana Pak Bukhari
membangun komunikasi dengan kami, dengan pusat, membangun komunikasi dengan antar kolega, dengan dinas, dengan stakeholder terkait. Nah, ini yang harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya apa yang ingin kita capai ini terwujud dengan baik. Komunikasi ini kan tidak jauh. Kalau kata Rasul itu kan silaturahmi. Nah, silaturahmi itu akan memperpanjang umur dan mendapatkan salah satunya adalah membuka pintu rezeki. Nah, rezeki ini tidak harus dalam bentuk materi atau uang, tapi juga dalam bentuk informasi. Nah, ini penting sekali. Teman-teman harus mengembangkan ini communication ya. Terus yang tidak kalah penting, fosi yang keempat adalah creativity. Nah, bagaimana tutor, pendampingan kesetaraan, semuanya yuk kita bersama-sama mengembangkan inovasi kita sehingga memunculkan kreativitas. Nah, kreativitas inilah yang akan membedakan dengan pendidikan formal. Bagaimana lulusan kesetaraan ini selain bermutu, berkualitas, bermartabat, dia punya skill, punya keterampilan yang siap kerja. Karena capaian di pendidikan kesetaraan itu tidak hanya akademik saja, tapi juga keterampilan. Ini yang harus dikembangkan. Ini menurut saya yang perlu kita oleh teman-teman perhatikan. Nah, ini yang terkait dengan setara daring yang tadi saya sampaikan. Jadi kita sudah siapkan di setara.kemdikbud.go.id. Mari di Kalimantan Timur kan masih sedikit yang bergabung di setara daring, belum banyak satuan pendidikan SKP maupun PKBM. Segera daftarkan ke sini ya. Karena melalui learning management systemnya di dalamnya itu setara daring ini bisa menjadi suplemen atau komplement atau replacement. Nah, ini. Kemudian fitur-fiturnya semua udah lengkap. Sehingga peserta didik kita nggak boring. Di situ kita menggunakan pembelajaran sistem modul. Kemudian kita bisa di situ mengembangkan dengan adanya kuis, kemudian ada konten media, jadi dengan tayangan-tayangan yang tidak membosankan, dengan audio visual. Kemudian juga ada forum diskusinya antara tutor atau pamong dengan peserta didik, semuanya kan teritinerary, artinya tergambar di situ dan terdeteksi. Semuanya akan tersimpan di server. Dan setiap saat bisa dilihat kebenarannya bahwa mereka memang memastikan ada proses pembelajaran. Karena dari mereka buka akun masuk jam berapa sekian detik itu akan ketahuan sampai dia itu berakhir jam berapa. Ini keabsahan. Sehingga nanti kalau ada pemeriksaan kapan proses pembelajarannya tinggal di print semuanya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ada sumber belajar. Di situ banyak aneka ragam sumber belajar. Tinggal bagaimana inovasi-inovasi dari tutor. Nah, ini kalau dengan secara daring. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya raport, adanya penilaian. Jadi semuanya sah. Semuanya yang dengan belajar online ini pun juga ada penilaiannya. Dan yang kami sangat membanggakan adalah ketika ini sudah diberikan tahun 2018 ya, secara daring ini ada tahun 2018, itu dulu hanya sekitar 10 lembaga pengguna. Saat ini sudah mencapai 1.594. Nah, ini data per 27 November loh, berarti hari ini ya. Nah, berarti kan ini data yang sangat aktual, data yang terbaru. Kemudian tutor ya, itu tahun 2018 kurang lebih sekitar 100 orang. Sekarang udah 13.524. Dan yang membanggakan pradidiknya, nggak ada 150-an, ya kurang lebih lah 150 untuk tahun 2018. Sekarang sudah cukup meningkat, yaitu menjadi 44.910 peserta didik. Ini secara daring. Kemudian lanjut. Nih yang tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman di OLR-nya, di Online Learning Resources. Loh, kita sama loh, sejajar loh, kita dua aplikasi kita, dua terobosan kita terkait dengan Online Learning Resources ini, yaitu setara daring dan e-modul kesetaraan. Tuh, baca di situ. Yang dari awal sudah saya sampaikan. Jadi kita itu setara dengan Kuiper, dengan Microsoft, iCanDo, Sekolahmu, Kahoot, kemudian Kisko, ya, kemudian dengan Ganesha, dengan Ruang Guru, Google for Education, Rumah Belajar,
TV edukasi ya, kemudian meja kita Indonesia X. Oh, ini luar biasa kan? Karena apa? Di situ sudah kita siapkan di setara daring, di modul setaraan kita, ini ada 453 modul. Modul baik kelas awal, kelas tengah, kelas akhir, semuanya sudah clear ada. Nah, coba di modul kemdikbud.go.id kita buka ya, salah satu modul kita. Ambil temanya tentang martabak manis. Nah, ini martabak manis. Jadi kalau kita bicara martabak manis, dalam pikiran kita, pasti ini adalah bicara tentang makanan. Namanya aja martabak. Manis lagi. Kemudian pasti kita akan bicara, ini karena makanan, pasti bicara tentang mata pelajaran yang terkait dengan tata boga. Yang berkaitan dengan, berhubungan semuanya dengan jenis-jenis makanan. Iya nggak? Tapi ternyata tema martabak manis ini adalah mata pelajaran matematika peminatan untuk paket C. Hebat ya, temanya sangat menggigit karena memang walaupun isinya tembereng, isinya ukuran diameter, kemudian busur, tali busur dan sebagainya, ya semuanya matematik. Tapi dari awal minimal tema itu orang akan terangsang. Oh iya, saya ingin mengetahui apa sih isinya tentang martabak manis. Sehingga merangsang pendidik kita itu untuk suka atau menyukai pendidikan matematika. Di mana mapel matematika itu biasanya itu jarang disentuh karena menjadi momok. Nah, disinilah kontekstualisasinya, disitulah fungsionalisasinya bahwa memang modul-modul kita dirancang ya untuk apa? Untuk memudahkan karena sudah dengan kebutuhan. Oh, martabak manis itulah makanan sehari-hari semua orang. Ternyata disitulah ditumpangkan akhirnya mapel matematika itu menjadi menarik dan menjadi tidak menakutkan lagi, dan harapannya matematika itu pun juga nanti menjadi mata pelajaran idola. Nah, ini kelebihannya modul kita itu yang sudah kontekstual. Nah, sekarang di formal itu juga sedang menyusun modul. Kita sudah susun, kita sudah punya dari tahun 2018. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Caranya teman-teman nanti ngunduh. Nih, udah ada tutorialnya. Kita putarkan videonya ya. Begitu mudahnya, begitu praktisnya, begitu fleksibelnya modul kita sudah dalam bentuk digitalisasi. Cukup teman-teman ya yang punya HP ya, nanti buka di website itu ya, imodul.kemdikbud.go.id, sudah semuanya mau belajar apapun 453 modul pilih. Jadi nggak usah pakai tas, kemudian bukunya banyak sekali bertumpuk-tumpuk sehingga nanti kalau kita bawa jadi punggung kita berat, kemudian pegel, ngilu, apalagi nanti salah salah urat. Nah, karena apa? Karena beban berat bawa buku yang cukup banyak. Di kesetaraan sudah kita siapkan dengan bentuk digitalisasi e-modul ini. Nah, inilah sesuatu terobosan inovasi yang ada di pendidikan kesetaraan. Dan ini sudah diapresiasi oleh kementerian. Makanya kita sudah punya 2 aplikasi yang menjadi andalan kita, yaitu Setara Daring dan e-modul kesetaraan. Oke, lanjut. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman di Kalimantan Timur, bahwa semua ya terkait dengan pendataan ini adalah harus
basis datanya adalah Dapodik. Di Kalimantan Timur kalau masih ada yang belum sinkron, segera disinkronkan ya. Karena masih ada perpanjangan waktu sampai 31 Desember. Karena kalau peserta didik kita tidak masuk di Dapodik, ya nanti efeknya tidak bisa ini. Karena Dapodik inilah sebagai basis data untuk apa? Merencanakan program. Bagaimana sih program-program yang akan dikembangkan kalau di Kalimantan Timur sendiri Dapodiknya tidak benar. Makanya ini harus dipastikan, disinkronkan dengan Dapodik versi 2021. Terkait dengan penganggaran, terkait dengan nanti jumlah sasaran kita terkait dengan BOP dan sebagainya. Jadi sangat kompleks semuanya, basisnya adalah Dapodik ya, terkait dengan perencanaannya. Kemudian pemantauan. Nah, bicara tentang pemantauan, ini juga basisnya Dapodik. Karena apa? Nanti kita pamannya turun lapangan, menyebar instrumen kita olah, kita evaluasi, kemudian kita analisis, sehingga apa sih kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan kita. Makanya basisnya Dapodik lagi. Dan yang ketiga ujian. Nah, sekarang yang sudah oleh teman-teman buat dengan ujian satuan ini. Jadi yang bisa ikut ujian ya yang terdata di Dapodik. Taruhlah sekarang kita mau mengambil untuk kelas akhir, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Nah, data Dapodik ditarik hari ini akan ketahuan berapa kelas 6 yang akan ikut ujian paket A. Kemudian paket B kelas 12 berapa dan paket C kelas 12 berapa. Inilah pentingnya Dapodik. Tolong teman-teman ya semua, baik SKP, PKPM mumpung kumpul di sini, mohon Pak Bukhari dan teman-teman semua dengan kesadarannya segera disinkronkan kalau memang belum sinkron. Kemudian lanjut. Nah, ini terkait dengan asesmen yang tadi sudah kita laksanakan selama 3 hari efektif ini. Terima kasih dan sudah dijelaskan, dikupas tuntas oleh Ibu Ika dari Pusmenjar. Jadi asesmen nasional ini adalah program evaluasi yang dilakukan oleh siapa? Oleh Kemdikbud. Untuk apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Dengan apa? Memotret. Apa yang dipotret? Input, proses, dan juga output pembelajaran. Di mana? Di satuan pendidikan non formal kita. Termasuk di kesetaraan. Ya. Kemudian asesmen nasional ini dibagi ya, ada AKM namanya asesmen kompetensi minimum. Yaitu di situ terkait dengan literasi dan numerasi. Kemudian ada survei karakter dan ada survei lingkungan belajar. Nah, itu pasti sudah disampaikan oleh Bu Ika. Nah, kalau literasi membaca itu apa? Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis data, ya, berbagai jenis teks, ya, untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan juga warga dunia yang berkontribusi pada secara produktif di masyarakat. Jadi intinya literasi membaca itu tidak hanya kita letterlek hanya membaca saja. Dan literasi membaca ini tidak hanya mapel bahasa Indonesia. Semua mapel harus ya ini mengandung literasi ini gitu. Kemudian numerasi. Bicara numerasi tidak hanya matematik saja, semua mapel harus mengandung unsur numerasi ini. Artinya numerasi ini adalah kemampuan berpikir untuk apa? Menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk memecahkan persoalan yang kita hadapi ya sehari-hari dalam berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan juga dunia. Ini terkait dengan AKM. Dan tadi kan kalau di formal itu kan acak, sampel. Kalau di kesetaraan tidak, semuanya ikut AKM. Karena AKM nanti untuk penyetaraan eligibilitas. Ingat itu. Perbedaannya dengan UNBK ya. Kalau UNBK itu kan semi offline, ya enggak? Setelah soal itu diunduh, kemudian offline. Kalau ini enggak, ini online, makanya siapkan CPT-nya.
nanti bagaimana komputer kita, bagaimana eh, sarana prasarana kita harus kita siapkan. Kemudian teman-teman ya perlu mengingat bahwa ini pentingnya nanti AKM kita lakukan untuk kesalahan itu di kelas akhir, bukan kelas tengah. Kelas 6, kelas 9, kelas 12. Ya, ini yang harus kita persiapkan untuk tahun depan. Dan teman-teman sudah memulai. Ini yang kita lakukan ini untuk ujian satuan. Nah, nanti akan ada aturan baru. Seperti apa nanti? Siapa yang bisa menyelenggarakan satuan ujian satuan ini? Apakah semuanya atau yang terakreditasi ini yang harus clear. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan oleh ini bisa diterima dengan jelas oleh teman-teman ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Bukhori, terima kasih sudah melaksanakan tugas ini dengan baik. Saya mengapresiasi. Ingat, ini tayangan terakhir Pak, di output Bintek ya Pak ya. Segera dikirimkan ke kami semuanya, soft copy-nya melalui Bitly dan juga hard copy-nya sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak sudah melaporkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya dalam menyampaikan. Namanya saja saya manusia. Pasti banyak salah, banyak kurang karena keterbatasan. Nah, itulah saya sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Oke? Kita tidak ada pertanyaan ya, teman-teman ya. Kita tidak membuka pertanyaan ya. Oke, karena sudah siang di sana juga, teman-teman juga udah penat, capek, otaknya panas karena berpikir dari kemarin, dari efektif ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini menjadi ladang amal jariah kita. Mari untuk kita bersama-sama kegiatan ini kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah secara bersama-sama. Kita baca bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman, Pak Bukhori, para pengurus, semua, para pamong, para tutor se-Kalimantan Timur. Sukses selalu. Mari kita punya komitmen, punya tekad untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermartabat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada jadi apa yang sudah disampaikan tadi bahwa kita selaku pengelola dan memelihara kesetaraan, kita mau tidak mau suka tidak suka dari pola-pola yang sebelumnya kita lakukan, maka kita harus beralih kepada e-learning, artinya pembelajaran melalui internet. Selain itu juga untuk mengatakan agar lembaga kita lebih kokoh, perlu adanya kolaborasi antara lembaga dan lembaga yang lainnya. Karena itu kan pengalaman. Salah satunya adalah aplikasi secara daring. Tadi yang sudah disinggung oleh beliau bahwa secara daring ini adalah aplikasi yang memang dikeluarkan oleh Kementerian. Dan alhamdulillah Bapak perlu juga saya sampaikan pada kesempatan ini juga kemarin kami sampaikan untuk secara daring ini dan ada beberapa lembaga yang memang baru mendaftar. Insya Allah kami selaku forum juga ingin memfasilitasi kepada teman-teman yang memang ingin melakukan atau merubah pola pembelajaran sehingga apa yang kami sampaikan ini belajar akan meminta saran kepada warga belajar itu dari segi waktu, biaya ringan dan selanjutnya semua apa yang kita lakukan di lembaga itu sudah barang itu akan bisa dilakukan dibantu melalui Dapodik. Salah satunya juga asesmen kompetensi minimum ini. Mungkin itu Bapak yang dapat ya, oke. Ya, terima kasih. Oke teman-teman ya. Oke, sukses ya. Saya live ya, izin ya. Sekali lagi selamat weekend, akhir pekan. Salam untuk semua, untuk keluarga. Sehat selalu, jangan lupa pakai masker, jaga jarak dan selalu sehat. Kita selalu mohon pada Allah
supaya kita selalu diberikan kesehatan dan di pandemi ini kita selalu dijauhkan dari COVID ini ya. Amin. Terima kasih teman-teman semua, Pak Bukhari dan teman-teman, izin ya untuk live ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wis. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Pak Sugandi. Jadi memang sebelum 2 hari 3 hari yang lalu beliau menyampaikan kepada saya, artinya kemungkinan untuk kesetaraan itu lebih efektif ketika kita menggunakan secara daring, karena di dalamnya itu sudah ada e-modulnya, kemudian juga ada apa namanya, lupa saya, kisi-kisi, silabus, ya, soalnya silabus saya, soalnya sudah mendekati jam setengah 8 ya, silabus ya. Jadi mudah-mudahan dengan berakhirnya pelatihan BIMTEK atau BIMTEK pada hari ini, komunikasi kita ini selalu terjalin gitu ya. Nah, untuk selanjutnya karena waktunya juga sudah mepet, gitu ya, sudah mepet gitu. Atas nama panitia Forum Nasional Sanggar Kegiatan Belajar Kalimantan Timur, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya. Kalau untuk bapaknya yang terdalam-dalamnya. Dan akhirnya saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.